Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Ajeng di video pembelajaran matematika. Jadi di video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang latihan soal penilaian akhir semester untuk kelas 7. Mungkin ini pertama kalinya ya untuk kelas 7 melihat video pembelajaran dari Ibu. So, stay tune terus di video ini. Perhatikan dan simak baik-baik cara penyelesaian masing-masing soal. Karena soal yang akan Ibu berikan pada saat penilaian akhir semester akan sangat mirip dengan soal-soal dalam video ini. Hanya angkanya saja yang Ibu ubah. Untuk caranya itu sama. Oke, simak ya. Kita mulai dari nomor pertama. Oke, di sini ada soal kita menghitung operasi tersebut. Jadi di sini ada 12 dibagi dalam kurung 1 dikurang 3 dalam kurung ditambah 2 dikali min 1. Oke, di sini ada pembagian, ada perkalian, tetapi ada yang di dalam kurung. Ini 1 min 3. Jadi kita hitung dulu yang di dalam kurung ya. 1 dikurang 3 ini berapa? Kalian punya uang 1000 dikurang 3000. 1000 tapi punya hutang 3000. Berarti kalian masih berhutang ya? Berhutangnya berapa? 2, karena hutang jadi minus 2. Oke, jadi kita tuliskan lagi. Jadi yang harus kita hitung, 12 dibagi hasil dalam kurungnya ini min 2, ditambah 2 dikali min 1. Nah, kalau seperti ini kita hitung yang perkalian dan juga yang pembagian terlebih dahulu, baru kita jumlah 12 dibagi min 2. Ingat, kalau pembagian atau perkalian beda tanda itu maksudnya yang satu plus, yang satu min, ini dikali atau dibagi ya. Atau min dikali atau dibagi plus, ini kan tandanya beda nih. Beda ya, ini dengan ini, itu pasti hasilnya min. Sedangkan untuk yang tandanya sama, plus dengan plus atau min dengan min, itu hasilnya plus. Ini ya. Lihat. Nih, plus dengan min, hasilnya min, min dengan plus, hasilnya min. Sedangkan plus dengan plus, hasilnya plus, min dengan min, hasilnya plus. Nah, yang ini satu plus, yang satu min. Berarti hasilnya min ya. 12 dibagi 2, 6. Lalu ditambah, hitung perkaliannya, 2 dikali min 1. Yang satu plus, yang satu min. Berarti tandanya beda ya. Min 2 dikali 1, 2. Oke, di sini punya hutang 6 ditambah punya hutang lagi 2. Berarti hutangnya menjadi 8. Berarti hasilnya adalah min 8. Seperti itu ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, kerjakan dulu yang di dalam kurung. Jika tidak ada, baru kerjakan yang perkalian dan pembagian. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan itu dikerjakan terakhir. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk nomor kedua. Urutan pecahan terkecil ke pecahan terbesar dari 0,65, 0,35, 5/8, dan 60%. Oke. Ini supaya mudah kita jadikan semua ke bentuk desimal ya. Oke, kita udah punya angka 0,65, ini yang pertama ini. Terus kita punya angka 0,35. Nah, sekarang kita hitung yang 5/8. 5/8 ini kalau kita jadikan desimal berapa ya? Oke. Kalau mau jadikan desimal kita buat pernya per 10 atau per 100 atau per 1000. Oke, kalau per 8 ini kita jadikan per 1000 ya. 1000 dikali berapa? 8 dikali berapa yang hasilnya 1000? Dikali 125. Kita coba hitungnya, 125 dikali 8. 0,40. 8 kali 2, 16. Tambah 4, 20. 8 tambah 2, 1000.
Oke, berarti benar ya dikali 125. Nah, karena yang di bawah dikali 125, yang atas juga kita kali 125. 125 dikali 5. 5 dikali 5, 25. 5 dikali 2, 10 ditambah 2, 12. 5 dikali 1, 5 ditambah 1, 6. Jadi 625. Nah, ini untuk membuat menjadi desimal, kita lihat nolnya ada 3. Berarti angka di belakang koma kita ada 3. Kita tulis 625. Karena di belakang koma ada 3, kita kasih 0 di depan. Ini ya. Jadi kita udah punya angka ini, serta 60%. 60% itu sama dengan, kalau persen berapa per? Pernya per 100. Nah, karena per 100, 2 angka di belakang koma. Kita tulis angka yang di atas ini, 60. 2 angka di belakang koma, berarti ini ya, 0,60. Sekarang kita urutkan. Dengan mengurutkannya kita lihat, karena di depannya semua angkanya 0, berarti 0, ini yang paling terkecil. Lihat angka keduanya setelah koma. Mana yang paling kecil? Ini 6, ini 3, ini 6, ini 6. Yang paling kecil adalah 3. Berarti yang paling kecil 0,35. Oke, selanjutnya. Setelah itu ini kan udah ya. Sisanya yang 0,65, 0,625, dan 0,60. Kita lihat angka keduanya semua sama. 6, 6, dan 6. Angka setelah komanya ini ya. 6, 6, 6. Nah, kita lihat angka ketiganya. Lihat, setelah 6. Ini 5, ini 2, ini 0. Mana yang paling kecil? Iya, yang 0 ya, berarti 0,60. Yang ketiga, lihat, setelah 0, 60. Setelah 60 yang mana lagi? Ini ya, 62. Jadi 0,625. Lihat, ini 0, ini 2. Ini kan, nah ini berarti yang terakhir adalah yang 0,65 gitu ya. Kita lihat ini 0, setelah 6 kan ini 0, setelah 6 ini 2, setelah 6 ini 5. Jadi itu yang paling terkecil adalah ini, dan ini gitu ya. Jadi jawabannya urutannya berarti 0,35 lalu selanjutnya 0,60 tadi itu berapa? 60%. 60%. Selanjutnya 0,625 itu tadi 5/8. Lalu 0,65. Urutannya adalah seperti ini. Jadi kita tadi awalnya seperti ini, kita jadikan desimal dulu semuanya. Kita lihat angka yang paling kiri sebelum koma. Kalau lihat yang terbesar karena ini 0 semua, berarti kita lihat selanjutnya adalah angka yang di belakang koma. Ini 6, ini 3, ini 6, ini 6. Nah, yang paling kecil adalah yang 3. Berarti yang terkecil 0,35 dan seterusnya. Seperti yang tadi Ibu terangkan ya. Oke, paham ya? Dipahami pelan-pelan. Kalau belum paham, diulangi lagi. Mundurkan video Ibu, lalu di pause. Supaya kalian bisa memahami perlahan. Oke? Ibu lanjutkan ke nomor 3. Bilangan yang terletak di antara 1/2 dan 13/18. Oke. 1/2 dengan 13/18. Nah, ini kita lihat penyebutnya. Penyebut itu yang bawah ya, yang 2 sama 18. Nah, ini yang terbesar yang mana? 18 ya. Di antara 2 dengan 18 kan yang terbesar 18. Berarti kita samakan dulu penyebutnya. Jadi yang 1/2 ini kita buat supaya pernya itu jadi per 18. Nah, 2 dikali berapa supaya jadi 18? Iya, dikali 9 ya. Karena yang di bawah dikali 9, kita kali juga yang atas dikali 9. Berarti ini 1 kali 9, 9. Nah, bilangan yang terletak di antara. Nah, berarti di antara 9/18 dengan 13/18 ada angka berapa? Habis 9, 10/18. Lalu 11/18.
18 lalu 12 per 18. Ini ya. Nah, tapi mungkin kadang dalam soal itu kita nggak ada yang per 18 per 18. Kita harus menyederhanakan. Kita sederhanakan ya, yang 10 per 18. Kita cek dulu, 10 per 18. Itu kalau kita sederhanakan per berapa? Sama-sama dibagi 2. Atas bawah sama-sama dibagi 2. 10 dibagi 2, 5. 18 dibagi 2, 9. Ini udah paling sederhana ya. Bisa dibagi lagi nggak? Nggak bisa ya, nggak ada yang sama-sama bisa membagi kedua angka ini, jadi kita stop. 11 per 18, ada nggak yang dua bilangan, apa? Ada nggak yang sama-sama bisa membagi dua bilangan ini? Nggak ada ya, karena 11 itu kan bilangan prima, tidak habis dibagi bilangan berapapun kecuali dirinya ya, jadi itu nggak ada, berarti tetap 11 per 18 tetap. Lalu 12 per 18, 12 per 18, ini bisa nggak? Sama-sama dibagi 2 bisa ya? 12 dibagi 2, 6, 18 dibagi 2, 9. Ini masih bisa nggak disederhanakan? Dibagi 2, kalau dibagi 2 yang atas bisa, yang bawah nggak bisa. Berarti cari lagi angka lain. Dibagi 3, 6 dibagi 3, 2, 9 dibagi 3, 3. Jadi 2 per 3. Jadi ada bilangan yang terletak di antara 12 dan 18 adalah 5 per 9, 11 per 18, dan 2 per 3. Ini ya jawabannya ya. Jadi kalau yang opsian ini nggak ada, jawabannya ini juga boleh. Yang Ibu kotakan ini jawabannya. Jadi disederhanakan lagi gitu. Oke, mudah kan? Mudah, insya Allah bisa semua ya. Kita lanjut ke nomor 4. Di sini ada Tono. Tono menerima uang dari ayahnya 100.000 rupiah. 1/4 dari uang tersebut digunakan untuk membeli makanan dan minuman. Oke, sekarang kita hitung dulu. Beli makan dan minum. Itu sama dengan 1/4-nya dari 100.000. Kalau kita mau hitung berarti dikali ya, 1/4 dari 100.000 itu berarti 1/4 dikali 100.000. Gimana caranya? Ini sama aja 100.000 dibagi 4. Berarti berapa? 100 dibagi 4? 25. Caranya ya 100 ini dibagi 4. Kan 25. Ini nolnya ada 3. Kita taruh aja di belakangnya. Nah, 25.000 berarti untuk beli makan dan minum, si Tono ini menghabiskan 25.000. Kita baca lagi soal selanjutnya. 2/5 bagian digunakan untuk membeli alat-alat tulis. Berarti beli alat tulis. Itu 2/5 dari 100.000. Ini sama aja 2 dikali 100.000 dibagi 5. Nah, 2 kali 100.000 berapa? 200.000 dibagi 5. Nah, sekarang lihat 20 dibagi 5. Sorry, ini 20 ya tadi. Bentar. Biar nggak rancu. 20 aja yang dibagi 5 berapa? 4. 0 yang tersisa 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, berarti untuk beli alat tulis 40.000. Dan sisanya ditabung. Uang yang ditabung adalah sisa. Berarti kan tadi uangnya 100.000. Sudah dipakai 25.000. Jadi berapa sisanya? 75.000 ya. Nah, 75.000 itu dipakai lagi untuk beli alat tulis 40.000. Berarti sisanya adalah 35.000. Berarti yang ditabung adalah berapa? 35.000. Paham ya? Jadi kan uangnya awalnya 100.000. Untuk beli makan dan minum 25.000.
Nah, dikembaliin deh sama penjualnya 75.000. Nah, 75.000 ini ternyata yang 40.000 itu dipakai untuk beli alat tulis. Dan sisanya berarti 35.000 ini ditabung. Mudah kan? Ya, jadi soalnya aja yang kelihatannya susah. Aduh, ada pecahan-pecahan susah. Ternyata setelah kita hitung perlahan-perlahan, dihitung secara perlahan ini ya didapat seperti ini. Cukup sederhana kan cara perhitungannya? Yang penting perkaliannya dan pembagiannya kalian harus kuat. Jadi hafalkan tuh perkaliannya, penting itu tuh. Oke, lanjut nomor 5. Sekarang kita mau cari FPB dari 100 dan 250. Caranya untuk mencari FPB ini 100, 250 ini pakai apa ya namanya? Kotak seperti ini ya. Jadi kita sama-sama cari bilangan yang bisa membagi kedua bilangan ini. Yang dua-duanya bisa dibagi nih. Saya 2 ya. 100 bisa kan dibagi 2? Bisa. 250 bisa kan dibagi 2? Bisa ya. Jadi kalau angka yang bilangan yang angka terakhirnya itu bilangan genap, 2, 4, 6, 8, atau 0 itu pasti bisa dibagi 2. Nah, sekarang 100 dibagi 2 itu berapa? 100 dibagi 2 ini dibagi ya. Taruh di sini. Nah, 100 bagi 2, 50 ya. Sekarang 250 dibagi 2. 125. Oke. Selanjutnya, bisa nggak dibagi 2 lagi? Yang 50 bisa, tapi 125 nggak bisa. Karena lihat, angka terakhirnya kan 5. 5 kan nggak bisa dibagi 2 ya. Dia ada sisanya, jadi nggak bisa. Dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 nggak bisa, dibagi 4 otomatis nggak bisa juga. Berarti ini dibagi 5. Oh ya, kalau bisa habis dibagi semua kita lingkarin ya, supaya ada tandanya. Jadi 50 dibagi 5, berapa? 10. 125 dibagi 5, 25 ya. Bisa kan cara porogapit 125 dibagi 5? Kita lihat 1 dibagi 5 bisa nggak? Nggak bisa, berarti ambil 2 angka. 12 dibagi 5. 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 12? 5 dikali 2 ya, hasilnya kan 10, mendekati 12 ya. Sekarang ini dikurang. 12 dikurang 10, 2, 5-nya turun. 25 dibagi 5, 20. 5 kali 5, 25. Nah, kalau udah 0 berarti hasilnya yang ini, 25 ya. Oke, sekarang selanjutnya berapa lagi? Habis dibagi berapa lagi? 5 lagi ya. 10 dibagi 5, 2, 25 dibagi 5, 5. Nah, stop nih sampai sini. Karena udah nggak ada lagi angka yang bisa membagi dua bilangan ini. Mau dibagi 2, 5-nya nggak bisa. Mau dibagi 5, 2-nya nggak bisa. Berarti stop ya. Berarti FPB dari dua bilangan itu, FPB dari 100 dan 250 adalah 2, ini kita kalikan semua. 2 dikali 5 dikali 5 ya, itu sama dengan 2 kali 5, 10 dikali 5, 50. Jadi FPB-nya adalah 50. Gitu ya. Kalian boleh pakai font faktor atau yang lainnya yang kalian pahami. Itu terserah ya. Kalau mau pakai cara seperti ini juga boleh. Oke, lanjut nomor 6. Sebutkan contoh himpunan yang kamu ketahui. Nah, sekarang sebelum kita cari contohnya, kita ingat kembali. Apa sih maksudnya himpunan? Himpunan itu apa ya? Gitu. Himpunan adalah apa? Himpunan. Himpunan itu adalah kumpulan dari apa? Sesuatu yang terdefinisi dengan jelas. Contohnya apa sekarang kalau terdefinisi dengan jelas? Himpunan murid perempuan. Jelas ya kalau murid perempuan itu kan bisa lah ya dibedakan dengan yang laki-laki dengan perempuan kan jelas berbeda kan dan terdefinisikan jelas kan. Nah ini bisa himpunan murid perempuan. Sekarang Ibu tanya, kalau himpunan murid yang
berambut pendek. Bisa nggak ini? Murid yang berambut pendek ini bisa nggak kita sebut himpunan? Kenapa? Coba apa jawabannya? Enggak ya, kenapa? Enggak. Karena tidak terdefinisi dengan jelas berambut pendek itu seberapa. Pendek itu seberapa kan? Enggak jelas. Nanti sebahu disebut pendek ke? Atau dia model rambut bondol kan nggak jelas. Jadi ini tidak terdefinisi dengan jelas berarti bukan ya. Kecuali nanti himpunan murid berusia 7 tahun, kurang dari 7 tahun. Atau jangan kurang dari berapa kalau murid SMP? 14 tahun ya misalnya. Nah, himpunan murid berusia kurang dari 14 tahun. Nah, ini baru terdefinisi dengan jelas. Batasnya ada ya. Batasnya adalah yang 14 tahun. Berarti yang kurang dari 14 tahun boleh masuk ke himpunan ini gitu. Gitu ya. Oke, jadi banyak nih, ada himpunan murid perempuan, bisa juga dengan himpunan murid laki-laki, bisa himpunan murid berusia kurang dari 14 tahun, atau dan lain-lainnya. Itu yang terdefinisi dengan jelas. Gitu. Coba kalau himpunan murid yang memiliki baju indah. Nah, tuh, bingung kan? Apa tolak ukurnya baju indah itu kan? Ya itu tidak kurang terdefinisi dengan jelas ya, jadi tidak bisa. Juga misalnya himpunan siswa pintar. Siswa pintar itu maksudnya yang gimana? Pintar apa? Ada anak yang pintar melukis, ada yang pintar matematika, ada yang pintarnya olahraga. Kan nggak jelas, jadinya itu juga tidak terdefinisi dengan jelas. Oke? Paham? Paham ya? Oke, kita lanjut sekarang. Sebutkan contoh yang merupakan himpunan kosong. Sekarang ditanya, himpunan kosong itu apa? Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Tidak punya anggota ya. Contohnya apa ya? Contohnya misalnya Ibu bilang, himpunan anak TK. Himpunan anak TK yang usianya 17 tahun. Ada nggak anak TK yang usianya 17 tahun? Nggak ada ya, jadi ini himpunan kosong karena tidak punya anggota. Terus ada lagi misalnya himpunan bilangan ganjil. Coba kalau himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi dua. Ada nggak himpunan ganjil yang habis dibagi dua? Nggak ada ya. Himpunan ganjil pasti tidak bisa dibagi dua. Jadi ini juga himpunan kosong. Ada lagi misalnya himpunan, apalagi coba kalian pikirkan. Himpunan nama hari ya coba. Kalau nama hari berawalan huruf misalnya Y. Ada nggak nama hari yang berawalan huruf Y? Kan kita tahu hari itu Senin. Nah, awalnya hurufnya apa? S. Selasa. S lagi ya. Rabu. Rabu R. Kamis. Kamis K. Jumat. J. Sabtu. S lagi. Nah, ada nggak yang awalan hurufnya Y? Nggak ada ya. Berarti ini juga himpunan kosong. Jadi 3 contoh ini himpunan kosong. Atau dilambangkan seperti ini ya. Tidak punya anggota. Paham? Paham lah ya. Insya Allah murid ibu kan super-super sekali ya. Oke, bismillah ya. Nomor 8. Di sini ada jika P sama dengan bilangan prima yang kurang dari 10. Sekarang ibu tanya bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh bilangan itu sendiri. Oke, jadi misalnya contohnya
Contoh bilangan prima. Itu ada berapa? 2, 3, 5, 7, berapa? 9 ya nggak? 9 bukan ya, karena dia bisa dibagi 3, bisa dibagi 9, jadi 11. Oke, 13. Oke, 15? Bukan ya, karena 15 bisa dibagi 3, bisa dibagi 5. 17. Terus lanjut, 23. Kalau 21 bukan ya, 20. Berapa? 29 dan seterusnya ya. Oke, sekarang bilangan prima yang kurang dari 10 berarti ada 2, 3, 5 dan 7. Berarti P sama dengan kita tulis dulu 2, 3, 5 dan 7 karena kurang dari 10. Yang Q bilangan ganjil antara 1 dan 7. Bilangan ganjil itu kan 1. Kalau ganjil itu ada 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya ya. Nah ini. Nah kalau 1 dan 7 berarti diantaranya berarti ada 3 dan 5. Sekarang yang ditanya adalah P. Ini tanda apa sih? Artinya irisan atau apa itu irisan? Anggota yang berada di himpunan P dan himpunan Q. Jadi dia ada di 2 himpunan yang sama. Ya ada di 2 himpunan ya. Jadi anggota anggota himpunannya itu sama gitu. Nah, ini ada yang sama berarti berapa? 3 dan 5. Berarti P iris Q itu jawabannya 3 dan 5. Itu ya, paham ya? Cari yang sama. Oke, jelas ya ini ya. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Sekarang bilangan 5 bilangan prima pertama. Sorry. 5 bilangan prima pertama. Tadi kan bilangan prima. Udah ya, tadi ingat lagi apa bilangan prima? 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya ya. Nah, ini ada 5 udah tuh. 2, 3, 4, 5. Berarti P-nya karena 5 bilangan prima pertama berarti 2, 3, 5, 7, 11. Tuh 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang Q bilangan asli kurang dari 15. Bilangan asli, apa itu bilangan asli? Bilangan asli itu bilangan bulat positif selain 0. Berarti mulainya dari 1 ya. Bilangan bulat kan ada 0, min 1, min 2, 1, 2, 3. Nah, kalau bilangan asli itu cuman yang positif dan bukan 0. Berarti 1, 2, 3, 5, 4, 5, dan seterusnya. Nah, berarti kalau kurang dari 15, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 14, 15 ya. Nah, berarti kalau Q min P itu sama dengan berapa? Berarti anggota Q di luar anggota P. Anggota Q yang bukan anggota P. Satu anggota P bukan? Bukan ya, berarti kita tuliskan. 2 anggota P, berarti ini bukan. 3 anggota P. 5, ini 4. 4 bukan anggota P ya, kita tulis. 5 anggota P. Habis 5 berapa? 6. 6 anggota P bukan? Bukan, kita tulis. 7 anggota P. 7 anggota P, berarti 7 bukan. 8. 8, 9, 10 ya. 11 anggota P, berarti 12, 13, 14, dan 15. Ini adalah Q, tapi bukan anggota P. Bilangan-bilangan ini ya. Paham kan? Jadi kita cari di Q yang bukan anggota P. Itu jadi merupakan anggota dari Q min P. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Di sini ada soal diketahui 20 anak, dari 20 anak ada 13 anak memelihara ikan cupang, 14 anak memelihara kura-kura, dan 10 anak memelihara ikan keduanya ya, ikan cupang dan kura-kura.
banyak anak yang tidak memelihara ikan cupang. Oke, sekarang kita gambar dulu. Jadi di sini ada 13 ikan cupang, suka ikan cupang. Terus ini karena ada yang keduanya ya, berarti di sini kura-kura. Nah, di sini ada 10 anak nih yang suka. Padahal total ini ada 13. Total ini ada 14. Berarti yang murni suka ikan cupang berapa? 3 ya. 13 dikurang 10 kan 3. Yang murni suka yang murni melihara kura-kura ada 4. Nah, padahal jumlah semuanya itu ada 20 semestanya. Berarti yang di dalam ini ada berapa jumlah? 3 ditambah 10 ditambah 4. 3 ditambah 10 ditambah 4 sama dengan 17. Nah, sekarang berarti yang tidak suka berarti 20 dikurang 17 yaitu 3. 3 ini tidak pelihara ikan cupang, tidak pelihara kura-kura, dan tidak pelihara keduanya. Berarti 3 anak tidak pelihara keduanya. Gitu ya, paham kan? Coba 13 anak memelihara ikan cupang 13. Padahal yang melihara keduanya ini ada 10. Berarti yang murni memelihara ikan cupang saja itu ada 3. Nah, sekarang 14 anak pelihara kura-kura, padahal ada 10 juga yang melihara keduanya. Berarti yang murni memelihara kura-kura saja ada 4. Jadi kita jumlah yang punya peliharaan 3, 10, dan 4 kita jumlah. Sisanya adalah yang tidak punya peliharaan yaitu 3 anak. Oke, kita lanjutkan nomor 11. Sebutkan contoh suku 2 pada aljabar. Suku 2. Kalau suku 1 tuh berarti gimana? Suku 1 tuh cukup 4x atau x atau 2x. Nah, ini suku 1 ya. Kalau suku 2 berarti 4x ditambah 1 atau 2x ditambah 3. Dan seterusnya lah ya. Ini suku 2. Kalau suku 3 berarti gimana? Suku 3 4x kuadrat ditambah 4x dikurang 1 atau 2x ditambah 4y dikurang 3. Ini suku 3. Jadi yang ininya apa sih yang mencirikan dia suku 1? Cuman ada 1. Ini ada 2 ya, dihubungkan dengan tanda operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau yang suku 3 ini ada 2 operasinya. Ada plus dengan minus kan ininya ada 3 nih. 1, 2, 3. Yang ini juga 1, 2, 3. Operasi penjumlahannya atau pengurangannya ada 2. Tuh, paham? Paham. Oke, jadi suku 2 ini ya yang tengah tadi. Oke, nomor 12. Jumlah dari 2x kuadrat 2x kuadrat min 3x min 7. Jumlah berarti ditambah ya, ditambah 6x ditambah 5x kuadrat. Nah, untuk menjumlahkan ini kita lihat dulu yang sama-sama punya x kuadrat. Yang sama-sama punya x kuadrat itu angka berapa? 2 ditambah 5x kuadrat. Ya, ini kan plus ya, plus, 2-nya plus, 5-nya juga plus, jadi 2 plus 5. Sekarang yang kedua, yang sama-sama punya x ditambah min 3, ini karena 3-nya min, ditambah 6-nya plus ya, plus 6. X. Sekarang yang tidak punya variabel, nggak ada x-nya, nggak ada x kuadratnya, itu ini. Ini ya, min 7 ditambah, udah cukup, nggak ada ya. Sebelah kanan nggak ada, berarti gini ya. Nah, 2 ditambah 5, 7 miliknya x kuadrat. Sekarang min 3 ditambah 6. Punya hutang 3 tapi nyaurnya atau bayarnya 6. Berarti kita masih punya
3 dan positif ya. 3x. Plus ketemu min. Tandanya beda berarti jadi jumlah dari ini dan ini adalah ini ya 7x kuadrat ditambah 3x min 7. Jadi kumpulkan dulu yang variabelnya sama. Oke lanjut. Oke lanjut nomor 13. Hasil kali dari 3x min 1 dengan 2x plus 3. Sekarang kita kalikan dulu 3x dengan 2x. Berapa? 3 dikali 2? 6. 3 dikali 2, 6. X-nya ada 2. X kali X sama dengan X kuadrat. Oke. Sekarang setelah 3X dikali 2X, sekarang 3X dikali plus 3. 3X dikali plus 3. 3 dikali 3, 9 ya. Plus positif ya. Plus 9 dia punya X. X. Oke, sekarang setelah itu min 1 dikali 2x. Min 1 dikali 2. Karena tandanya beda hasilnya min 2 punya x. Oke. Lalu yang terakhir. Min 1 dikali plus 3. Min dikali plus. Hasilnya min 3. Sekarang kita jumlahkan. Ini x kuadrat cuma 1 ini ya. Berarti ini 6x kuadrat. 9x dikurang 2x. Ini sama-sama punya x, berarti 9 dikurang 2. Hasilnya plus 7x. Min 3-nya nggak ada teman, langsung kita tulis. Jadi hasil kalinya adalah 6x kuadrat plus 7x min 3. Gitu, paham? Oke, gitu ya caranya ya. Seperti ini. Jadi, tadi dari sini coba Ibu jabarkan 3x dikali Ibu tulis titik aja ya biar nggak bingung, biar ada bedanya sama x. 3x dikali 2x. Lalu ditambah 3x dikali 3. Lihat nih 3x dikali 2x, 3x dikali 3. Ditambah min 1 dikali 2x. Ditambah min 1 dikali 3. Sama dengan ini ya tadi. 3 dikali 2, 6. X dikali X, X kuadrat. Ditambah 3 dikali 3, 9. X-nya jangan ketinggalan. Plus min 1 dikali 2. Min 2X. Plus min 1 dikali 3, min 3. Ini 6X kuadrat ditambah 9X. Ini plus ketemu min jadi min ya. Min 2X. Plus ketemu min jadi min. Nah, udah sama deh ketemunya 6x kuadrat, 9 dikurang 2, jadi 7x min 3. Ini penjabarannya, gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 14. Hasil dari setengah x ditambah 2/3x. Oke, ini sama-sama punya x, berarti bisa kita tulis seperti ini ya. Setengah x ditambah 2/3x itu sama dengan 1/2 ditambah 2/3 X-nya kita keluarkan. Nah, kita hitung ini. 1/2 ditambah 2/3. Gimana cara ngitungnya? Samakan dulu penyebutnya. 2 dikali 3. Menyamakan penyebut dengan mengalihkan. 2 dikali 3, 6. Nah, sekarang gimana caranya? 1/2 mau kita jadikan per 6. Sama-sama dikali 2 dikali berapa hasilnya? 3. Hasilnya 6. 2 dikali 3 ya, karena yang bawah dikali 3, yang atas juga dikali 3. Jadi 3/6. Ini 6-nya udah kita tulis, jadi tinggal tulis 3. Plus, sekarang 2/3 mau kita jadikan per 6. 3 dikali berapa? Kali 2. Karena yang bawah dikali 2, yang atas juga dikali 2. 2 dikali 2, 4. Jadi 4/6. Ini 4 ya. X. Atau 3 ditambah 4 itu 7/6X. Nah, kalau jawabannya ada seperti ini langsung bisa dipilih boleh. Atau kita jadikan pecahan campuran. 7/6. Yang atas lebih besar kan angkanya? Nah, sekarang 7 dibagi 6.
Berapa hasilnya? 6 dikali berapa yang mendekati 7? 6 dikali 1 ya, karena 1 kali 6 kan 6. Mendekati 7 kan? 1 dikali 6, 6. Nah, 7 dikurang 6 berarti berapa? 1. Nah, jadi gini. 1 per 6. X. Jangan lupa X. Oke, paham ya? Lanjut, nomor 15. Ada, kita disuruh menghitung hasil bagi dari 3x kuadrat plus 8x min 3 oleh x plus 3. Ini kita harus memfaktorkan ya. 3x kuadrat plus 8x min 3 dibagi x plus 3. Ini kita faktorkan dulu. Oke, sekarang ini x. Ini 3x kuadrat. X dikali berapa supaya hasilnya 3x kuadrat? Dikali 3 ya. Nah, lalu x supaya jadi x kuadrat dikali x. Nah, berarti ini nanti 3x. Betul. Nah, sekarang kita cari ini pasangannya 3x ini berapa? Cari, kita hitung. 3 dikali 3 ini. 3 dikali 3 itu min 9 ya. Ini karena tandanya min. Min 9. Sekarang kita cari berapa dikali berapa yang hasilnya min 9. Tapi kalau dijumlah hasilnya ada 8. Berapa? 1 dengan 9 ya. 1 dengan 9. Coba kalau ininya 1. Ini kan 3 dikali 3x kan udah 9x. Karena ini hasilnya plus jadi kan gini ya, min ya. Jadi min 1. Gitu. Jadi 3x min 1. Karena kita harus mencari yang kalau dikali hasilnya min 9 dikali hasilnya min 9. Kalau dijumlah hasilnya 8. Coba angkanya kan ada min 1 kali 9. Ini 9 dikurang 1 ya, kan min 1-nya min nih. Nah, nih. Ini jangan bingung ya, jadi ini dijumlah. Sama aja kan gini, kalau ibu tulis gini kan sama aja. 9 ditambah min 1 kan. 9 ditambah, tapi hutang 1. Jadi kan 8 ya. Ininya min, ininya plus. Nah, gitu. Karena ini 3 dikali 3x sudah 9, berarti kita cari yang hasilnya min 1. Berarti ini min 1 dikali x kan gini. Min x kan, jadi nanti 9x dikurang x itu nanti hasilnya 8x. Jadi hasil bagi 3x kuadrat oleh x plus 3 adalah 3x min 1. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Di sini ada sebutkan contoh kalimat terbuka. Nah, sebelum kita cari contohnya, apa sih kalimat terbuka itu? Kalimat terbuka itu apa? Kalimat yang apa? Yang belum diketahui nilai kebenarannya. Kebenarannya. Jadi kita nggak bisa tuh menentukan kalimat ini benar atau salah ya, itu. Biasanya mengandung apa? Atau memuat suatu variabel. Misalnya A, B, C, atau X, Y. Contohnya ya. Contoh. Nah, sini ada contohnya itu apa? X adalah faktor
faktor dari 10. Nah, ini kan kita nggak tahu nih X-nya itu berapa, jadi belum, belum bisa kita ketahui apakah kalimat ini benar atau salah. Atau misalnya C, adalah bilangan kurang dari 1000. Nah, ini juga kita belum tahu kan C-nya belum diketahui berapa, kecuali dia kata-katanya langsung gini, 10 adalah bilangan kurang dari 1000. Nah, ini baru bisa kita nilai kan dia apa? Benar. Nah, kalau yang ini kan masih nggak tahu benar atau salah, yang ini juga belum tahu. Kalau yang ini kan benar, berarti ini bukan kalimat terbuka. Kalau yang ini contoh 1 dan 2 ini kalimat terbuka. Atau misalnya I adalah bilangan vokal. Benar atau salah? Kalau I adalah bilangan vokal. Benar ya, karena bilangan vokal itu kan A, I, U, E, O. Jadi kalau I, benar bilangan vokal. Jadi jangan mentang-mentang, ini ada variabel. Terus kayak gini, ini artinya nggak bisa ditentukan. Salah ya. Kita lihat-lihat juga. Kalau I adalah bilangan vokal, berarti dia benar. Dan ini berarti yang 2 ini bukan kalimat terbuka. Karena bisa kita tentukan dia benar atau salah. Kalau masih nggak jelas seperti ini X-nya berapa supaya bisa dinyatakan benar, kan ini nggak ada kan keterangan sendiri, ini masih berupa kalimat terbuka. Itu ya contohnya ya. Oke, lanjut nomor 17. Diketahui 2P tambah 10 sama dengan 4, maka nilai P adalah 2P ditambah 10 ditambah 4. Nah, untuk mencari nilai P berarti kita ubah dulu. Persamaan ini menjadi bentuk P sama dengan titik-titik. Nah, di sisi kiri, ini di ruas kiri itu yang ini ya. Kirinya sama dengan ini ruas kiri. Ini ruas kanan. Nah, di ruas kiri ada 2P, berarti kita pertahankan 2P-nya di kiri. Sama dengan yang hilang apa? Angka 10 ya. Karena 10 ini akan kita pindahkan ke ruas kanan. Kita tulis dulu 4-nya. 4-nya tetap kita tulis. Yang 10 kita pindah ke ruas kanan. Untuk memindah berarti yang tadinya plus ini jadi, kalau kita pindah jadi min. Ya. Jadi tandanya akan berlawanan. Kalau di sini min, nanti tandanya plus. Karena ini plus, tandanya jadi min. Jadi 2P sama dengan 4 dikurang 10. Punyanya 4.000, tapi hutangnya 10.000. Berarti kita hutang 6.000. Nah, di sini berarti P-nya adalah sama dengan min 6 dibagi 2. 2-nya ini turunkan ya. Ini artinya min 6 dibagi 2. Berapa? 6 dibagi 2, 3. Karena ini min, ini plus, berarti ini min. Karena tandanya berbeda ya. Jadi P-nya sama dengan min 3. Begitu caranya. Jadi ini cuma tinggal dipindah ke ruas kanan dengan tanda yang berbeda. Oke? Oke, lanjut. Nomor 18. Nilai X yang memenuhi persamaan itu. Oke. 2 min X sama dengan 3 dikali 1 min X. Ini artinya 3 dikali 1 min X. Jadi kita tulis dulu 2 min X-nya tetap kita tulis di ruas kiri. Ingat tadi ini ruas kiri, yang ini ruas kanan. Kalau dia udah pindah ruas, nanti tandanya berbeda. Sekarang 3 dikali 1. 3. 3 dikali min X, tandanya beda berarti min 3X. Nah, sekarang kita mau kumpulkan yang ada X-X-nya. Jadi di sini min X, ingat X-nya ini ikut, min-nya ini ikut ke X ya. Min X tetap di kiri, kita mau pindah min 3X-nya ke kiri. Duanya kita tulis dulu aja biar nggak bingung ya. Min X. Nah, ini min 3 dipindah ke kiri, jadi tandanya jadi plus 3X. Nah, ini yang belum pindah berarti ini angka berapa? 3 ya? 3. Nah, sekarang 2 min, sorry ini minnya jangan ditulis dulu. Bentar, ulang ya.
2 kita tulis 2 min X ditambah 3X. Atau min X itu kan artinya min 1 ya, teman-teman nggak ditulis. Jadi min 1 ditambah 3. Hutang 1 bayarnya 3, berarti kita masih punya plus 2X sama dengan 3. Nah, sekarang kita karena mau cari X-nya aja, kita pertahankan X di sebelah kiri, 2X sebelah kiri, 2-nya pindah ke ruas kanan. Karena pindah, ini yang tadinya plus jadi min 2. Jadi 2X sama dengan 3 dikurang 2, 1. X-nya dengan 1/2. 2-nya tinggal di bawah ya. Nah, 1/2. Seperti ini udah boleh jawabannya ya. Gitu. Oke? Paham? Paham. Oke, lanjut. Nomor 19. Pertidaksamaan yang paling sederhana. Kita sederhanakan berarti. 2X min 4 lebih dari 20. Sekarang kita sama-sama bagi 2 dulu semuanya. 2X bagi 2, X. 4 dibagi 2, 2. Lebih dari 20 dibagi 2, 10. Nah, kita mau X-nya aja yang di ruas kiri. Lebih dari min 2-nya berarti pindah ke kanan. Karena min 2 ditambah 2. Jadi X lebih dari 12. Gitu ya. Paham? Mudah ya ini ya. Tinggal dipindah ruasnya aja. Jadi ingat kalau pindah ruas tandanya jadi sebaliknya, yang tadinya min jadi plus. Oke, soal terakhir. Umur Kiki 5 tahun yang lalu adalah 10. Misalnya Kikinya itu K ya. Kiki 5 tahun yang lalu kan berarti kita kurangi 5 ya umurnya ya. Berarti 10. Jadi Kiki 5 tahun yang lalu umurnya 10. Ini seperti ini ya. Kiki dikurangi 5 sama dengan 10. Sekarang umur Joko sama dengan 2, lebih tua 2 tahun dari umur Kiki. Berarti Kiki ditambah 2. Nah, yang ditanya umur Joko sekarang. Berarti kita cari dulu umur Kiki sekarang berapa. Berarti umur Kiki sama dengan 10, yang min 5 pindah ke ruas kanan. Jadi plus 5 sama dengan 15. Umur Kiki sekarang 15. Berarti Joko sama dengan Kikinya kita ganti jadi 15. 15 ditambah 2 sama dengan 15 tambah 2 itu sama dengan berapa? 17. Jadi umur Joko sekarang adalah 17. Kikinya ini loh. Kiki kan dapat 15. Nah, ini kita ganti nih jadi 15 gitu kan. K-nya 15. Jadi dapat pokoknya 17. Oke, paham? Paham. Nah, itu tadi 20 soal latihan pas. Semoga apa yang Ibu berikan di dalam video ini bisa kalian pahami dan simak dengan baik sehingga nilai yang kalian peroleh dalam mengerjakan penilaian akhir semester nanti menjadi maksimal. Oke? Oke, sekali lagi semoga berhasil, persiapkan dengan baik. Jangan asal-asalan, diperhatikan pelan-pelan ya. Semoga berhasil. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.